Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Andrianus Tindas. Jangan lupa ya di like, share, follow dan komen. Mari kita mendengarkan sebuah cerita rohani dengan judul Ketika Tuhan Memanggil Namamu di Tengah Sunyi, dengan tema pertobatan, pengampunan, proses pemulihan hati, belajar percaya lagi pada Tuhan, mukjizat dalam hal-hal kecil. Isi cerita, bab 1, kota yang ramai, hati yang kosong. Hujan turun tipis sore itu. Orang-orang berlarian menutup kepala dengan tas, jaket, atau apa saja yang bisa menahan air. Klakson bersahutan, lampu kendaraan memantul di aspal basah. Semua terlihat hidup, semua terlihat sibuk, kecuali satu orang, Daniel. Ia duduk diam di bangku halte, menatap kosong ke depan. Headphone terpasang, tapi tidak ada musik yang diputar. Hanya sunyi, sunyi yang berat, sunyi yang menekan dada. Ponselnya bergetar. Ibu menelepon. Ia menatap layar, tidak diangkat. Beberapa detik, lalu mati sendiri. Daniel menghela napas panjang. Maaf, Bu, aku belum sanggup. Sudah 3 bulan sejak ia kehilangan pekerjaannya. 2 bulan sejak pacarnya pergi. Dan 1 bulan sejak ia berhenti ke gereja. Bukan karena marah. Bukan karena benci. Hanya lelah. Lelah berharap. Lelah berdoa. Lelah percaya. Ia pernah sangat aktif di pelayanan. Main musik di gereja. Ikut kelompok doa. Bahkan sering menguatkan orang lain. Tapi sekarang, dirinya sendiri saja tak kuat. Kalau Tuhan memang ada, kenapa semuanya runtuh sekaligus? Gumamnya. Hujan makin deras. Ia bangkit, berjalan tanpa arah. Bab 2, pertemuan yang tidak disengaja. Daniel berteduh di depan sebuah toko roti kecil. Lampunya hangat, aroma roti manis keluar sampai ke trotoar. Perutnya berbunyi. Baru sadar ia belum makan dari pagi. Ia masuk. Seorang wanita tua tersenyum di balik meja kasir. Silakan, Nak. Suaranya lembut sekali. Aneh. Suara itu terasa seperti rumah. Daniel membeli 1 roti termurah. Saat membayar, dompetnya terjatuh. Beberapa koin menggelinding. Ia jongkok panik. Wanita itu ikut membantu memungut. Lalu berkata pelan, "Kamu kelihatan capek sekali ya." Daniel terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, dadanya terasa hangat. Sudah lama tidak ada yang benar-benar melihatnya. "Iya, mungkin," jawabnya pelan. Wanita itu tersenyum. "Kadang Tuhan izinkan kita capek, supaya kita berhenti lari." Daniel tertawa kecil. "Kalau berhenti malah makin takut, Bu." Wanita itu menatapnya lembut. "Kalau sendirian, iya. Tapi kalau sama Tuhan, tidak." Kalimat itu menancap. Sederhana, tapi dalam. Sebelum pergi, wanita itu menyelipkan 1 roti lagi ke kantongnya. "Gratis. Anggap saja bonus hujan." Daniel hendak menolak. Tapi wanita itu sudah tersenyum sambil melambaikan tangan. Di luar, hujan mulai reda. Bab 3, mimpi yang aneh. Malam itu Daniel bermimpi. Ia berjalan di padang luas. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara. Pelan. "Daniel." Ia menoleh. Tidak ada siapapun. "Daniel." Suara itu lagi. Lembut. Seperti memanggil anak kecil. Ia mulai takut. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Hanya angin. Lalu langkah kakinya tiba-tiba berat. Seperti terjebak lumpur. Ia berteriak, "Tolong!" Lalu, sebuah tangan memegangnya. Hangat, kuat, menariknya keluar. Ia terbangun. Napas tersengal. Jam menunjukkan pukul 3.17. Aneh. Sudah lama ia tidak bermimpi seperti itu. Ia duduk di tepi kasur. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Ia berdoa, pelan, canggung, seperti orang asing.
Tuhan, kalau itu engkau, aku capek banget. Air mata jatuh sendiri. Aku nggak kuat sendirian. Sunyi. Tapi entah kenapa, malam itu terasa lebih ringan. Bab 4. Panggilan dari gereja lama. Besok paginya, telepon berdering lagi. Kali ini dari Pak Arman, gembala kecil di gereja lamanya. Daniel ragu, tapi akhirnya angkat. Dan, kamu kemana aja, nak? Suara itu hangat. Maaf, Pak, sibuk. Padahal bohong. Pak Arman tertawa kecil. Aku cuma mau bilang, minggu ini kita bagi-bagi sembako ke panti jompo. Pemain gitar kita sakit. Kamu mau bantu? Daniel terdiam lama. Hatinya menolak. Tapi, ada sesuatu yang mendorong. Seperti mimpi semalam. Seperti suara itu. Akhirnya ia menjawab pelan. Ya Pak, saya datang. Dan untuk pertama kalinya dalam sebulan. Ia membuka lemari, mengambil kemeja rapi, dan menyetrikanya. Tangannya gemetar. Bukan takut, tapi seperti pulang. Bagian 2. Jejak yang Tuhan siapkan diam-diam. Bab 5. Langkah yang canggung menuju rumah Tuhan. Minggu pagi. Langit cerah. Terlalu cerah, malah. Seolah dunia tidak tahu ada hati yang sedang berantakan. Daniel berdiri di depan cermin. Kemeja biru muda, celana hitam. Sudah lama ia tidak berpakaian rapi seperti ini. Terakhir kali, mungkin saat Natal tahun lalu. Ia menatap dirinya sendiri. Matanya cekung. Janggut tipis tak terurus. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Ada sedikit harapan. Walau kecil, sangat kecil. Seperti api lilin. Cuma bantu main gitar doang, abis itu pulang, gumamnya. Seolah ia perlu alasan supaya tidak merasa terlalu berharap. Saat ia sampai di gereja kecil itu, dadanya tiba-tiba sesak. Bangunan itu sama, cat putih agak mengelupas. Pagar besi tua, pohon mangga di samping parkiran. Semua sama, tapi kenapa terasa jauh sekali? Seperti ia pergi bertahun-tahun, padahal cuma sebulan. Baru melangkah satu kaki, suara familiar memanggil, Daniel, Pak Arman. Masih dengan senyum lebarnya, masih dengan kemeja kotak-kotak favoritnya. Tanpa basa-basi, Pak Arman langsung memeluknya. Erat, hangat. Daniel kaku, sudah lama tidak dipeluk siapapun. Tiba-tiba matanya panas. Kamu kurusan, kata Pak Arman pelan. Daniel cuma tersenyum. Lagi diet rohani, Pak. Mereka tertawa, tapi di dalam hati, Daniel tahu, itu bukan diet, itu kehilangan arah. Bab 6. Lagu yang mengguncang hati. Ia duduk di depan, memegang gitar lamanya. Jarinya kaku. Sudah lama tak latihan. Ibadah dimulai. Lagu pertama diputar. Lagu lama. Lagu yang dulu sering ia mainkan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Tangannya otomatis memetik senar. Pelan. Lalu semakin lancar, nada demi nada mengalir, dan tiba-tiba, dadanya bergetar. Lirik itu, dulu ia nyanyikan dengan yakin. Sekarang terasa seperti pertanyaan, benarkah aku masih cinta Tuhan? Atau cuma kenangan? Suara jemaat mulai keras. Beberapa orang angkat tangan, beberapa menangis. Daniel terus main, tapi penglihatannya kabur. Air mata jatuh ke gitar. Aku rindu, bisiknya. Bukan rindu gereja, bukan rindu musik, tapi rindu perasaan dekat dengan Tuhan, perasaan tidak sendirian. Bab 7. Panti jompo yang sunyi. Setelah ibadah, mereka berangkat ke panti jompo. Bangunannya tua, catnya pudar. Halaman dipenuhi kursi roda. Udara berbau obat dan minyak kayu putih. Daniel merasa dadanya berat. Entah kenapa, seperti ada kesedihan mengendap di tempat itu. Beberapa lansia duduk menatap kosong. Beberapa tertidur. Beberapa hanya memandang pintu, seperti menunggu seseorang yang tak pernah datang. Pak Arman berbisik,
Yang paling sakit itu bukan badan, dan Daniel menoleh. Yang paling sakit itu ditinggalkan. Kalimat itu menusuk. Daniel teringat dirinya sendiri. Bukankah ia juga merasa ditinggalkan oleh pacar, oleh pekerjaan, bahkan ia pikir oleh Tuhan. Bab 8. Kakek di sudut ruangan. Di pojok ruangan ada seorang kakek sendirian. Tidak ikut menyanyi, tidak bicara, hanya menatap jendela. Rambutnya putih tipis, tangannya gemetar, tatapannya kosong. Daniel merasa tertarik mendekat, seperti ada sesuatu yang memanggil. "Pagi, Kek," sapa Daniel pelan. Tak ada respon. Ia duduk di sampingnya, canggung, hening. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba, kakek itu berkata pelan, "Kamu musisi ya?" Daniel terkejut. Iya, kau tahu." "Jari kamu bekas senar gitar." Daniel tersenyum kecil, detail kecil yang tak pernah diperhatikan orang lain. "Kakek dulu pemain biola gereja," lanjutnya. Mata kakek itu tiba-tiba hidup. "Setiap minggu main, rasanya surga dekat sekali." Lalu wajahnya redup. "Tapi sekarang, anak-anak sibuk. Jarang datang." Hening. Daniel tak tahu harus jawab apa. Kakek itu menoleh. "Jangan berhenti main buat Tuhan ya." Daniel terdiam. Kalimat itu terasa sangat pribadi. Seolah kakek itu tahu semuanya. Kadang kita pikir Tuhan jauh, padahal kita yang pelan-pelan menjauh. Daniel menunduk. Dadanya sesak. Kakek itu tersenyum. "Kalau kamu berhenti, bukan Tuhan yang kehilangan. Kamu yang kehilangan." Air mata Daniel jatuh. Ia tak tahu kenapa, tapi rasanya seperti sedang ditegur. Dengan sangat lembut, bukan dimarahi, tapi dipeluk. Bab 9. Doa yang tak terduga. Sebelum pulang, Daniel pamit. Kakek itu memegang tangannya. "Hangat, sangat hangat. Boleh doain saya?" tanya kakek pelan. Daniel panik. Sudah lama ia tak mendoakan orang. Saya, iya, Tuhan masih dengar suara kamu." Kalimat itu membuat jantungnya berhenti sesaat. Dengan tangan gemetar, Daniel berdoa. Terbata-bata, tidak indah, tidak puitis, hanya jujur. "Tuhan, jaga kakek ini, jangan biarin dia sendirian, peluk dia, seperti Engkau peluk saya." Tiba-tiba ia menangis. Bukan tangisan kecil, tapi tangisan yang tertahan berbulan-bulan. Kakek itu ikut menangis. Dua orang asing menangis bersama di ruangan sunyi. Tapi entah kenapa, rasanya Tuhan sangat dekat, sangat, seperti berdiri tepat di antara mereka. Saat Daniel berdiri untuk pergi, kakek itu berkata pelan, "Daniel." Ia membeku. "Apa, Kek? Aku doakan kamu juga ya. Tuhan belum selesai sama hidup kamu." Jantungnya berdegup kencang. "Dari mana kakek tahu nama saya?" Kakek itu tersenyum, bingung. "Kamu tadi kan bilang ke temanmu." Daniel ingat, ia memang dipanggil Pak Arman tadi. Tapi entah kenapa, ia merasa seperti Tuhan sendiri yang menyebut namanya. Pelan, lembut, seperti di mimpi itu. Daniel. Bagian 3. Luka lama yang mulai terbuka. Bab 10. Senin yang berbeda. Senin pagi biasanya berat, tapi anehnya, hari itu terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena masalah Daniel hilang. Tagihan tetap ada, lowongan kerja belum ada kabar, tabungan makin tipis. Semua masih sama, tapi hatinya tidak seberat kemarin. Ia bangun lebih pagi, duduk di tepi kasur, menatap jendela. Cahaya matahari masuk pelan. Biasanya jam segini ia langsung buka ponsel, scroll, menghindari realita. Tapi pagi itu, ia malah terdiam, lalu berbisik pelan, "Tuhan, terima kasih buat kemarin." Hanya kalimat sederhana, bukan doa panjang, tapi tulus. Untuk pertama kalinya, ucapan syukur keluar tanpa dipaksa.
Bab 11. Kembali ke tempat yang pernah ia tinggalkan. Sore harinya, Daniel berjalan melewati gereja. Ia tidak berniat masuk, cuma lewat, tapi kakinya melambat. Gerbang terbuka, lampu aula menyala, terdengar suara anak-anak latihan paduan suara. Nada fals, teriakan, tertawa, berisik sekali. Daniel tersenyum kecil. Dulu, ia sering kesal kalau latihan berantakan begini. Sekarang malah terasa hangat. Tiba-tiba pintu terbuka. Bang Daniel, seorang remaja melambai. Rico, anak multimedia gereja. Bang udah balik ya? Kemarin keren banget gitarnya. Daniel kaget. Keren? Salah-salah terus itu. Ah enggak lah. Kita semua seneng Bang balik. Kalimat itu sederhana, tapi aneh. Rasanya seperti ada yang memperbaiki sesuatu di dalam dadanya. Ada yang senang aku ada. Sudah lama ia tak merasa dibutuhkan. Bab 12. Masa lalu yang ia kubur. Malamnya, ia tak bisa tidur. Langit-langit kamar terasa kosong. Pikirannya berisik. Kenangan lama muncul. Kenangan yang selama ini ia tekan. Tentang ayahnya, tentang hari itu, tentang rumah sakit, tentang doa yang tak dijawab. Dulu, ayahnya sakit keras. Daniel remaja waktu itu. Ia berdoa tiap malam, puasa, pelayanan lebih rajin, janji macam-macam ke Tuhan. Asal papa sembuh, aku bakal setia seumur hidup. Tapi, ayahnya tetap meninggal, di ruang ICU, di depan matanya. Dan hari itu, sesuatu di hati Daniel retak. Ia tetap ke gereja, tetap pelayanan, tapi jauh di dalam, ada kalimat yang terus berbisik. Percuma berdoa, Tuhan nggak dengar. Kalau dia peduli, papa pasti selamat. Luka itu tak pernah sembuh. Cuma ditutup aktivitas rohani, seperti plester di tulang patah. Sekarang, semua perasaan itu naik lagi. Daniel memeluk lututnya, menangis pelan. Tuhan, aku marah sama engkau waktu itu. Sunyi, tapi aku juga kangen engkau. Kalimat itu keluar seperti pengakuan paling jujur. Bab 13. Telepon tengah malam, pukul 22.48. Telepon berdering. Pak Arman. Daniel langsung angkat. Dan, maaf ganggu. Kamu ingat kakek yang kamu doain kemarin? Jantung Daniel berhenti sesaat. Iya, Pak, kenapa? Beliau masuk rumah sakit. Tiba-tiba sesak napas. Dokter bilang kondisinya lemah. Sunyi. Dek, perasaan aneh menyerang. Takut kehilangan lagi. Takut mengulang masa lalu. Aku mau ke sana. Kamu mau ikut? Daniel ragu. Sangat ragu. Rumah sakit adalah tempat paling ia benci. Bau antiseptik, suara monitor, lorong dingin, semua mengingatkannya pada ayahnya. Tangannya gemetar. Kalau ia pergi, semua kenangan akan kembali. Kalau tidak pergi, ia merasa bersalah. Sunyi beberapa detik. Akhirnya ia berkata pelan, "Saya ikut, Pak." Bab 14. Lorong yang sama, rasa yang berbeda. Rumah sakit itu dingin, terlalu terang, terlalu sunyi. Langkah Daniel pelan, dadanya sesak. Setiap bunyi mesin membuatnya ingin lari. Kenangan lama menyerbu. Ayahnya terbaring, ibunya menangis. Doa-doa putus asa. Ia hampir mundur, benar-benar hampir. Tapi Pak Arman menepuk bahunya. Berani bukan berarti nggak takut, dan Daniel menoleh. Berani itu tetap melangkah walau takut. Kalimat itu sederhana, tapi cukup. Ia lanjut berjalan. Bab 15. Doa di ujung tempat tidur. Kakek itu terbaring lemah. Oksigen di hidung. Tubuhnya kecil sekali sekarang. Seperti anak kecil. Daniel duduk di samping. Tangannya dingin. Pelan ia memegang tangan kakek itu. Hangat. Masih hangat. Daniel, suara kakek serak. Iya, Kek, saya di sini. Kakek tersenyum tipis. Kamu datang ya, syukur.
Air mata Daniel langsung jatuh. Kenapa orang ini terasa seperti keluarga? Padahal baru kenal sehari. Kakek takut, tanya Daniel pelan. Kakek menggeleng. Aku cuma takut, belum sempat bilang terima kasih sama Tuhan, buat hidupku. Daniel terdiam. Bahkan di saat sakit, kakek ini masih bersyukur. Sedangkan ia, sedikit masalah saja sudah menyalahkan Tuhan. Kakek menggenggam tangannya. Daniel, jangan tunggu bahagia baru percaya Tuhan. Napasnya berat. Percaya dulu, nanti bahagianya nyusul. Kalimat itu, seperti cahaya kecil. Daniel menunduk, lalu berdoa lagi. Lebih tenang kali ini. Lebih percaya. Bukan minta mukjizat besar. Cuma, Tuhan, temani kakek ini. Jangan biarkan dia sendirian, dan temani aku juga ya. Tangisnya pelan, tapi damai. Saat ia selesai berdoa, monitor berdetak stabil, napas kakek lebih teratur. Dokter masuk, memeriksa, lalu berkata, syukurlah kondisinya membaik. Tadi sempat drop, tapi sekarang stabil. Daniel menoleh. Pak Arman tersenyum. Kadang mukjizat itu kecil ya, dan Daniel mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia tidak mempertanyakan Tuhan. Ia hanya berbisik, terima kasih. Bagian 4. Saat Tuhan menyembuhkan dengan cara yang tak terduga. Bab 16. Duduk di bangku yang sama, hati yang berbeda. Beberapa hari setelah rumah sakit, Daniel kembali ke gereja. Bukan karena diminta, bukan karena jadwal, bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Dan itu terasa aneh. Dulu ia datang karena harus. Sekarang ia datang karena rindu. Bangku kayu paling belakang masih sama. Catnya mengelupas sedikit. Bunyi berderit kalau diduduki. Dulu ia sering duduk di depan, sibuk pelayanan. Sekarang ia memilih belakang. Hanya ingin duduk, diam, menikmati, melihat orang-orang beribadah. Seorang ibu mengangkat tangan sambil menangis. Seorang anak kecil menari tidak karuan. Seorang bapak bernyanyi vals tapi keras. Daniel tersenyum kecil. Lucu ya, Tuhan, gerejamu berantakan banget, tapi hangat. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak datang untuk memberi sesuatu ke Tuhan. Ia datang hanya untuk bersama Tuhan. Seperti anak kecil duduk di samping ayahnya. Tanpa bicara pun tidak apa-apa. Bab 17. Percakapan di kantin rumah sakit. Sore itu ia menjenguk kakek lagi. Kondisinya jauh lebih baik. Sudah bisa duduk. Bahkan protes minta makan gorengan. Kek, dokter larang, kata Daniel sambil tertawa. Ah, hidup cuma sekali. Mati pun kalau Tuhan panggil, jawab kakek santai. Mereka duduk di kantin rumah sakit. Minum teh hangat. Hening yang nyaman. Tidak canggung. Seperti kakek dan cucu sungguhan. Tiba-tiba kakek bertanya, Daniel, kamu kenapa berhenti main musik dulu? Pertanyaan itu lembut, tapi langsung menembus. Daniel menunduk. Aku kecewa sama Tuhan, Kek. Ia cerita semuanya. Tentang ayahnya. Tentang doa yang terasa sia-sia. Tentang rasa marah. Tentang rasa kosong. Semua keluar. Tanpa ditahan. Tanpa malu. Kakek mendengarkan. Tidak menyela. Tidak menggurui. Hanya mendengar. Setelah lama, kakek berkata pelan. Kamu tahu, istriku meninggal waktu aku umur 40. Daniel terkejut. Aku doa siang malam, tetap nggak sembuh. Sunyi, marah sama Tuhan. Kakek tertawa kecil. Marah banget. Kok masih percaya sampai sekarang? Kakek menatap langit-langit. Matanya berkaca-kaca. Karena waktu semua orang pergi, cuma Tuhan yang tetap duduk di sampingku. Daniel membeku. Kita kadang salah paham, Daniel, kita pikir Tuhan itu mesin pengabul doa. Ia menoleh pelan. Padahal dia itu Bapa. Air mata Daniel jatuh lagi. Bapa, bukan mesin.
Bukan tukang sulap, tapi Bapa yang kadang tidak mengabulkan, tapi selalu menemani. Ia baru sadar, selama ini ia cuma fokus pada doa yang tidak dijawab. Tapi lupa, selama bertahun-tahun Tuhan tetap menjaganya hidup, tetap memberinya napas, tetap menuntunnya, bahkan sampai pertemuan ini, dengan kakek ini. Bab 18. Telepon yang mengubah arah. Malamnya, ponsel Daniel bergetar. Nomor tak dikenal. Halo, dengan Daniel Pratama. Iya, saya. Kami dari perusahaan Arunika Digital. Anda pernah melamar 3 bulan lalu. Daniel duduk tegak. Iya, kami mau panggil Anda interview besok. Posisi sound engineer. Masih berminat. Jantungnya berdegup kencang. 3 bulan lalu, lamaran yang sudah ia lupakan. Ia kirim puluhan CV. Tak ada balasan. Dan sekarang, tiba-tiba, iya, saya datang. Telepon ditutup. Daniel menatap langit-langit, tertawa kecil, lalu menangis. Tuhan, ini Engkau ya. Bukan karena pekerjaan itu pasti, tapi karena, akhirnya ada pintu terbuka, kecil, tapi cukup membuatnya berharap lagi. Bab 19. Malam keraguan, tapi harapan selalu datang bersama ketakutan. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya berisik. Kalau gagal lagi gimana? Kalau ditolak? Kalau cuma PHP? Setan kecil di kepalanya mulai bicara. Jangan terlalu berharap, nanti sakit lagi. Ia memeluk bantal, napas berat, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Kata-kata kakek, percaya dulu, nanti bahagianya nyusul. Ia duduk, menatap langit-langit, berdoa pelan. Tuhan, aku takut gagal, tapi aku capek lari terus. Air mata menetes. Kalau ini pintu dari Engkau, tolong buka. Kalau bukan, tolong kuatkan aku. Hening. Tidak ada suara dari langit. Tidak ada cahaya. Tapi, hatinya tenang. Aneh. Masalahnya belum selesai. Tapi dadanya ringan. Seperti ada yang berkata, aku di sini. Dan entah kenapa, itu cukup. Bab 20. Sesuatu yang aneh. Keesokan paginya, sebelum berangkat interview, Daniel mampir ke rumah sakit. Mau pamit ke kakek. Tapi, ranjangnya kosong, rapi. Spray sudah diganti. Daniel panik. Ia tanya perawat, kakek yang di sini mana ya? Perawat membuka catatan. Oh, Pak Samuel. Daniel mengangguk. Beliau sudah pulang tadi subuh. Katanya ada keluarga jemput. Daniel terdiam. Keluarga? Ya, cucunya. Sunyi. Kakek itu tak pernah cerita punya keluarga. Ia berdiri lama. Ada rasa aneh. Seperti kehilangan lagi. Tapi juga, bukan. Di atas meja kecil, ada sesuatu. Sebuah amplop coklat. Dengan tulisan tangan gemetar. Untuk Daniel. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar membuka. Di dalamnya, sebuah foto lama, hitam putih. Seorang pria muda, memegang biola, berdiri di depan gereja kecil. Gereja yang sangat familiar. Gerejanya, di belakang foto tertulis, untuk Daniel, terima kasih sudah mengingatkanku bagaimana rasanya mencintai Tuhan lagi, kakek Samuel. Satu lembar lagi jatuh. Ayat Alkitab kecil, Yesaya 41:10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Air mata Daniel jatuh deras. Ia memeluk foto itu, seperti memeluk seseorang. Terima kasih, Kek. Dan di lorong rumah sakit yang sunyi itu, untuk pertama kalinya, Daniel tersenyum lebar. Bukan senyum pura-pura, tapi senyum orang yang tahu. Dia tidak sendirian lagi. Bagian 5. Pintu yang Tuhan buka diam-diam. Bab 21. Pagi yang terlalu sunyi. Pagi itu berbeda. Terlalu sunyi. Tidak ada hujan. Tidak ada angin. Langit bersih. Seperti lembar kosong. Daniel berdiri di depan cermin lagi.
Kemeja paling rapi yang ia punya. Sepatu lama, tapi sudah disemir. Map coklat berisi CV di tangannya. Tangannya dingin. Jantungnya ribut. Aneh ya, Tuhan, gumamnya pelan. Interview doang rasanya kayak mau perang. Ia tertawa kecil sendiri. Tapi jujur saja, sudah lama ia tidak punya sesuatu yang dipertaruhkan. Selama berbulan-bulan hidupnya cuma datar. Bangun, scroll, tidur. Sekali ini, ia peduli. Dan justru itu yang bikin takut. Sebelum keluar kamar, ia berhenti. Biasanya ia langsung pergi. Tapi hari itu, ia menutup mata, berdoa singkat. Tuhan, aku jalan ya. Temenin. Sesederhana itu. Bukan doa panjang, tapi seperti anak kecil pamit ke ayahnya. Bab 22. Ruang tunggu. Gedung Arunika digital tinggi. Kaca di mana-mana. Orang-orang berpakaian rapi, wangi, percaya diri. Daniel mendadak merasa kecil. Apa aku salah tempat ya? Di ruang tunggu ada 5 orang lain. Semua terlihat profesional banget. Satu pakai jas mahal, satu bawa laptop gaming, satu cerita pengalaman kerja 5 tahun. Daniel menatap map coklatnya. Isinya cuma pengalaman gereja, freelance kecil-kecilan, beberapa proyek seadanya. Ia menelan ludah. Ya udah, paling ditolak lagi, gumamnya. Tapi anehnya, ia tidak sehancur dulu. Ada suara kecil di hatinya. Coba aja, aku kan ada. Ia tersenyum tipis. Ya udah, Tuhan. Kalau gagal, kita makan bakso aja ya nanti. Bab 23. Pertanyaan yang tak terduga. Namanya dipanggil. Daniel Pratama. Ia masuk. Ruangan sederhana. 2 interviewer. Tidak seseram bayangannya. Obrolan dimulai. Awalnya teknis. Software audio, editing, mixing. Ia jawab sebisanya. Lancar. Lalu salah satu interviewer bertanya, "Kenapa Anda ingin kerja di bidang sound?" Daniel terdiam. Pertanyaan sederhana, tapi ia tak mau jawab klise. Uang, karir, entah kenapa, mulutnya menjawab jujur. Saya suka bikin orang ngerasain sesuatu lewat suara. Mereka menatap. Daniel lanjut pelan. Dulu saya main musik di gereja. Kadang lihat orang nangis waktu lagu dinyanyikan, rasanya kayak suara bisa nyentuh hati orang. Saya pengen kerja yang ada maknanya, bukan cuma teknis. Sunyi. Ia takut terdengar terlalu sentimental. Tapi salah satu interviewer malah tersenyum. Kami justru cari orang yang punya hati, bukan cuma skill. Daniel membeku. Serius. Bab 24. Kebetulan yang aneh. Setelah interview hampir selesai, Hari membuka berkas. Daniel, kamu dari gereja Betania kecil di Jalan Melati. Daniel kaget. Iya, kok tahu? Saya dulu di situ waktu kecil. Mereka tertawa. Dunia terasa kecil sekali. Lalu hari itu berkata, lucu ya, kemarin kakek saya cerita ada anak muda dari gereja itu yang doain dia di rumah sakit. Katanya anaknya baik banget. Daniel membeku. Jantungnya berhenti. Kakek siapa, Bu? Pak Samuel. Minggu lalu dirawat di RS Harapan. Dunia seperti berhenti berputar. Daniel menatapnya tak percaya. Itu, kakek yang saya temui. Hari itu tersenyum hangat. Dia cerewet banget cerita soal kamu. Katanya, anak itu jangan dilepas, hatinya lembut. Air mata Daniel langsung naik. Ia menunduk cepat-cepat, supaya tidak terlihat. Jadi, pertemuan itu bukan kebetulan, bukan random. Bukan cuma orang tua yang lewat. Tuhan pakai seseorang buat jagain dia. Dadanya hangat sekali, seperti dipeluk dari dalam. Bab 25. Jawaban yang tak ia duga. 2 hari kemudian, telepon berbunyi. Daniel gemetar. Halo, Daniel, selamat ya. Kamu diterima. Mulai minggu depan bisa kerja.
Sunyi, otaknya loading. Kami suka attitude kamu. Skill bisa dilatih. Hati susah dicari. Tangannya gemetar. Air mata jatuh. Terima kasih banyak. Telepon ditutup. Daniel terduduk di lantai kamar. Menangis. Bukan karena gaji. Bukan karena jabatan. Tapi karena, untuk pertama kalinya, ia merasa Tuhan benar-benar memegang tangannya lagi. Pelan ia berbisik, "Maaf ya Tuhan, aku sempat mikir engkau ninggalin aku." Air mata makin deras. "Ternyata engkau lagi nyiapin semuanya ya." Ia tertawa di sela tangis. Campur aduk, lega, hangat, seperti pulang. Bab 26. Kunjungan terakhir. Sore itu Daniel pergi ke alamat yang diberikan hari. Rumah sederhana, pintu kayu, halaman kecil. Kakek Samuel duduk di kursi rotan. Sehat, tersenyum lebar. "Kek, anak gitar datang." Mereka tertawa. Daniel memeluknya, erat sekali, seperti takut kehilangan. Kakek sengaja yang gak bilang cucunya kerja di situ. Kakek pura-pura polos. Biar seru. Mereka tertawa lagi. Lalu hening hangat. "Kek," Daniel berkata pelan. "Makasih ya." "Buat apa?" "Buat jadi jawaban doa saya." Kakek menepuk bahunya. "Bukan aku, Daniel." Ia menunjuk ke atas. "Aku cuma kurir." Daniel tersenyum. Air mata lagi. Tapi kali ini bukan sedih. Ini air mata orang yang sembuh. Bagian 6. Ternyata Tuhan tidak pernah pergi. Bab 27. Hari pertama, pagi itu Daniel bangun sebelum alarm. Padahal biasanya susah bangun. Ia menatap langit-langit kamar, tersenyum sendiri. Hari pertama kerja, kata yang dulu terasa mustahil, sekarang nyata. Ia duduk di kasur, menatap tangannya. Tangan yang dulu gemetar karena cemas, sekarang masih gemetar, tapi karena semangat. Ia tertawa kecil. "Tuhan, lucu ya hidup." Dulu ia minta mukjizat besar, padahal yang ia butuhkan cuma satu. Pintu kecil terbuka. Di kantor, semuanya baru. Meja baru, headset baru, tim baru, aroma kopi, suara keyboard, orang-orang bercanda. Ia duduk di depan perangkat audio, memakai headphone, mencoba mixing suara pertama. Saat suara jernih keluar dari speaker, dadanya bergetar. Perasaan lama itu datang lagi. Perasaan waktu main gitar di gereja dulu. Perasaan ini bukan sekadar kerja. Ini panggilan. Ia berbisik pelan. "Terima kasih ya Tuhan, Engkau balikin aku ke suara lagi." Bab 28. Kembali memetik senar. Minggu berikutnya, Pak Arman menepuk bahunya. "Dan, main gitar lagi ya hari ini?" Daniel tersenyum, tanpa ragu. "Iya, Pak. Tidak ada drama, tidak ada takut, tidak." Demikianlah cerita rohani yang dapat saya tayangkan. Jika ada kekurangannya mohon dimaklumkan ya. Haleluya. Amin.